warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beberapa nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, maka wajib kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, kemudian dimudahkan segala urusan-urusan yang sedang melanda kepada kita. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar, hanya menumpang lewat. Dan di saat kita menumpang berteduh di atas dunia ini, kita perlu menyiapkan bekal akhirat, bekal perjalanan panjang yang harus kita lalui, sehingga nantinya kita sampai di tujuan akhir, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita persiapkan hadirin yang dimuliakan Allah? Yang harus kita persiapkan adalah bekal. Ad-dunya masra'atu lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan? Persiapkan bekal sebanyak mungkin supaya tidak kelaparan di perjalanan-perjalanan yang akan kita hadapi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dulu tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita ada. Kemudian setelah kita lahir di atas dunia dengan selamat dan kemudian dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak kecil kemudian kita berangsur-angsur remaja. Setelah kita remaja, kemudian berangsur-angsur juga kita dewasa. Setelah kita dewasa, kemudian berangsur-angsur juga kita tua. Setelah kita tua, kemudian kita akan kembali tiada, alias dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah perjalanan dari kecil menuju kita menjadi besar, setelah besar kemudian kembali kepada Allah. Itu adalah sebuah proses perjalanan yang sangat panjang. Setelah kita dewasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dimulai proses-proses untuk mencari bekal akhirat. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menjadi dewasa, setelah sempurna akal pikir, setelah sempurna pemikiran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pikirkan dan kita renungi di dalam perjalanan hidup ini adalah mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekal itu? Adalah bekalnya amalun salih, perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, atau amal-amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah berbuat baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang, menjauh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan syariat yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan takwa. Karena bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa. Juga perbedaan antara manusia dan manusia yang lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita persiapkan untuk perjalanan panjang yang butuh proses yang sangat lama, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah lalai kita di atas dunia ini. Lalai mengejar kehidupan dunia sehingga lupa bekal untuk negeri akhirat. Sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga lupa dan terlalai daripada urusan-urusan akhirat. Sebagaimana kita sampaikan tadi, dunia ini adalah tempat yang sebentar, hanya istirahat di bawah sebuah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Banyak sekarang kita lihat orang yang sudah tua berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah. Ada yang muda kembali juga kepada Allah. Ada yang kanak-kanak kembali kepada Allah. Maka apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Seberapapun umur yang kita miliki, seberapa panjang pun umur yang kita punyai, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Maka hal yang harus kita persiapkan adalah bekal ketakwaan kepada Allah, supaya kita selamat di alam kubur, di alam barzakh kita selamat, kemudian di padang mahsyar kita berselamat, kemudian di titian siratal mustaqim kita selamat, hingga akhirnya dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mematuhi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjalankan syariat Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat daripada dunia dan selamat di akhirat. Amin. Maka ceramah yang singkat ini adalah yang perlu kita benahi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai manusia kadang-kadang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, kadang-kadang bisa menurun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bisa di pertengahan sedang. Maka kewajiban kita hanyalah untuk memperbaiki iman supaya ketakwaan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini kita bisa membenahi diri semakin takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.